Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saya tidak bersalah. Saya difitnah. Mereka memisahkan saya dengan anak-anak saya. Mereka membenci saya, ucap Zahra sambil terseduh. Tenang, tenang Bu. Ibu tenang dulu. Baru kita bisa berbicara. Aku akan membantu Ibu. Percayalah, aku ini menantu Ibu, anak Ibu juga, ucap Jasmine sambil terus memeluk Zahra. Zahra mulai menenangkan hatinya. Tangisannya perlahan mulai mereda. Sudah sebulan aku mengenal Ibu. Aku yakin Ibu wanita yang baik dan bertanggung jawab. Aku percaya pada Ibu. Perasaanku mengatakan ada sesuatu kesalahpahaman antara kalian dan aku ingin membantu menyelesaikannya. Ibu tahu sudah lebih 4 bulan saya mengenal Omar dan kami menikah juga sudah hampir 3 bulan. Dia selalu berwajah dingin dan datar. Entah mengapa dia benci berdekatan dengan wanita. Saat aku bertanya mengapa denganku bisa, dia jawab karena aku istrinya. Tapi sejak malam pertama kami, dia tidak pernah menyentuhku. Dan karena ibu adalah mertuaku, aku akan jujur dan mengungkapkan sebuah rahasia pada ibu tentang pernikahanku. Jasmine mengungkapkan rahasia pernikahannya pada Zahra. Hanya kepada Zahra dia baru berani bercerita. Selama ini dia menyimpan rapat rahasia pernikahannya kepada orang lain, termasuk papa dan mamanya. Aku menikah karena dijebak Kevin. Kami diberi obat tidur saat aku datang ke perusahaan Omar Barak. Aku dan Omar tidur dalam satu ranjang. Aku kira saat itu kehormatanku sudah hilang sehingga Mas Omar mau bertanggung jawab dan menikahiku. Tapi ternyata saat malam pengantin kami kembali dikerjain oleh Kevin dan Agus. Mereka memberikan obat perangsang pada minuman kami. Sehingga terjadilah hal itu pada kami di malam pertama kami. Dan paginya aku tersadar ternyata aku masih suci sebelum menikah sama Mas Omar. Tapi aku tidak menyesali kejadian malam itu. Karena saat itu Mas Omar sudah sah menjadi suamiku. Aku selalu berpikir mengapa Kevin dan Agus tega melakukan itu pada Omar sahabat mereka. Hampir 3 bulan aku hidup bersama Mas Omar. Aku mengetahui satu hal. Mas Omar tidak suka berdekatan dengan wanita. Tapi aku masih penasaran, mengapa denganku tidak? Aku yakin jawabannya yang mengatakan karena aku istrinya tidak sepenuhnya benar. Pasti ada sesuatu hal yang lain, biarlah hal itu aku cari tahu lain kali. Yang jelas aku mengerti mengapa Kevin dan Agus setega itu pada Omar. Agar Omar bisa berubah, bisa menyentuhku, dan terbiasa hidup dengan wanita. 3 bulan aku menyadari dia sudah mulai terbiasa dengan keberadaanku di sisinya. Walau sejak malam pertama kami, dia belum pernah menyentuhku lagi. Jasmine berhenti sebentar. Zahra mendengarkan setiap penjelasan Jasmine menantunya. 3 bulan aku hidup dengannya. Aku semakin mengenal sifatnya. Dia tidak pernah menceritakan mamanya. Dia hanya mengatakan kalau papanya sudah meninggal, tapi tidak pernah sedikit pun bercerita tentang ibu. Aku pernah bertanya pada Oriza. Dia bilang Mas Omar akan marah jika mengingat atau menyebut nama ibu. Tapi Oriza bilang waktu itu dia masih kecil dan tidak ingat apa-apa. Aku jadi bertanya-tanya apa yang terjadi. Bisakah ibu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Jasmine dengan lemah lembut. Zahra kembali menangis mengingat kejadian 15 tahun yang lalu. Kemudian Zahra mulai bercerita kepada Jasmine kejadian hari itu, tepatnya 15 tahun lalu saat Papa Omar meninggal dunia. Jasmine sangat terkejut mendengar penjelasan Bu Zahra. Dia tidak pernah menyangka siapa dalang dari semua ini. Baiklah Bu, saya akan membantu Ibu untuk meluruskan semua ini. Saya tidak ingin Mas Omar hidup dengan kebenciannya pada Ibu, yang sebenarnya bukan Ibu penyebabnya. Pelan-pelan kita pikirkan bagaimana cara membongkar semua kenyataan yang terjadi saat itu, dan yang bersalah harus dihukum, tegas Jasmine. Dia sangat geram mendengar cerita mertuanya. Terima kasih Mbak Jasmine, ucap Zahra. Mulai hari ini cukup panggil nama saya saja Bu, Jasmine. Maaf saya belum bisa bertindak jauh, tapi pelan-pelan akan kita perbaiki semua, balas Jasmine. Iya Jasmine, sambung Zahra.
Ibu sekarang tinggal di mana? Tanya Jasmine. Saya ngontrak rumah gak jauh dari sini, jawab Zahra. Jasmine membuka tasnya, memberikan beberapa lembar uang kepada Zahra. Saya harap ibu mau menerimanya untuk ibu pergunakan buat kebutuhan ibu sehari-hari, ucap Jasmine. Terima kasih Jasmine, tapi saya nggak bisa menerimanya. Lagian saya masih punya simpanan, tolak Zahra. Tolong Bu, anggap saya sebagai anak ibu juga. Saat ini saya belum bisa membawa ibu untuk tinggal bersama kami. Sampai hari itu tiba, saya harus pastikan semua kebutuhan ibu tercukupi. Ibu adalah mertua saya, mama dari suami saya. Itu artinya ibu juga orang tua saya. Please ya Bu, jangan tolak pemberian saya ini. Jasmine memohon kepada mertuanya. Zahra menerima pemberian Jasmine. Terima kasih Jasmine, ibu sangat bahagia Omar mempunyai istri seperti kamu. Ibu selalu berdoa semoga rumah tangga kalian selalu diberi kebahagiaan. Ibu titip anak ibu. Tolong bahagiakan dia, hidupnya sangat sulit selama 15 tahun ini. Dan semoga kamu memaklumi keadaan Omar, ucap Zahra. Amin, terima kasih doanya. Insya Allah saya akan selalu berada di samping Mas Omar, Bu, dalam keadaan apapun, tegas Jasmine. Sekarang boleh saya turun, saya nggak enak sama yang lain. Tolong kamu rahasiakan dulu siapa saya sebenarnya, pinta Zahra. Baik Bu, silahkan Ibu kembali ke bawah. BTW, boleh sesekali Ibu ajari saya makanan kesukaan Mas Omar. Saya pengen membuat kejutan padanya, ucap Jasmine. Bisa Jasmine, dengan senang hati saya akan mengajari kamu, balas Zahra. Zahra keluar dari ruangan Jasmine dan kembali ke dapur toko untuk memasak cake yang akan dijual di toko kue. Sore hari di toko kue Jasmine. Gimana Bu, sore ini sudah bisa kita mulai masaknya? Tanya Jasmine. Kalau masak kue-kue bisa Jasmine, kalau mau masak makanan rumah, ibu harus belanja dulu, jawab Zahra. Gak apa-apa, masak cake aja dulu, ucap Jasmine. Buat Black Forest aja ya, Omar suka sekali setiap ibu masak ini, bisik Zahra. Dia takut karyawan yang lain dengar dan curiga tentang hubungan mereka. Boleh Bu, balas Jasmine senang. 1 jam Zahra mengajari Jasmine membuat cake andalannya. Walau Jasmine bisa membuat cake seperti itu, tapi dia sangat yakin cake buatan seorang ibu tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anaknya. Dan bagi setiap anak, pasti masakan buatan ibunya adalah makanan yang paling enak di dunia. Jasmine memperhatikan wajah Zahra selama membuat cake dan menghiasnya. Zahra terlihat sangat bahagia bisa memasak makanan kesukaan anaknya. Dia memasak penuh dengan kasih sayang yang akan disalurkannya lewat cake yang akan dibawa Jasmine pulang. Zahra tersenyum membayangkan betapa senangnya anaknya nanti saat mencicipi cake yang dia buat. Karena wajah bahagia Omar saat makan masakan buatannya tidak pernah hilang dalam ingatan Zahra sampai kapanpun. Dulu Omar senang sekali setiap melihat Zahra memasak di dapur. Dengan wajah bahagia, dia akan melompat kesenangan dan berlari-lari sambil berteriak bahagia. Itulah tingkah laku Omar kecil. Air mata Zahra tanpa sadar kembali menetes. Ibu kenapa nangis lagi? Tanya Jasmine. Ibu ingat wajah Omar kecil dulu. Setiap ibu masak cake ini, dia pasti akan melompat kesenangan. Dan setengah cake ini sanggup dia habiskan sendiri, jawab Zahra sedih. Nanti aku akan ambil fotonya ya Bu. Saat makan cake ini, ibu akan melihat kembali wajah bahagia Mas Omar, ucap Jasmine sambil menggenggam tangan Zahra. Terima kasih Jasmine, terima kasih kamu sudah hadir sebagai penyelamat ibu. Ibu gak bisa membayangkan seandainya ibu tidak bertemu kamu. Entah sampai kapan ibu dapat membersihkan nama ibu. Dan pasti ibu tidak akan berani muncul di hadapan mereka. Kamu sudah mengembalikan semangat ibu untuk bisa berharap bertemu dan dekat lagi dengan anak-anak ibu. Zahra menatap wajah menantunya. Cake dihias seperti dulu Zahra biasa membuatnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak.
Jam 5 sore, Jasmine pulang dijemput supir. Jasmine memegang kotak cake dengan hati-hati. Dia tidak sabar ingin melihat bagaimana reaksi suaminya ketika memakan cake ini. 1 jam kemudian, Jasmine sudah sampai di apartemen. Jasmine sengaja meletakkan kotak kue di atas meja ruang TV agar Omar bisa melihatnya nanti ketika dia tiba di apartemen. Jasmine mandi dan sholat maghrib, kemudian berjalan ke dapur menyiapkan makan malam. Omar tiba di apartemen jam 7 malam. Ketika hendak mencari keberadaan istrinya, tanpa sengaja dia melihat kotak kue di atas meja ruang TV. Dia mengintip isi dalam kotak tersebut dan begitu terkejutnya dia melihat cake kesukaannya. Bagaimana Jasmine tahu kalau aku suka Black Forest? Gumamnya dalam hati. Kamu yang buat cake itu? Tanya Omar penasaran. Bukan sepenuhnya aku yang buat, ada karyawan aku yang membuatnya, dan aku hanya membantunya sedikit saja, ucap Jasmine. Kamu mau? Tanya Jasmine pada Omar. Boleh, coba kamu potongkan untukku, aku mandi dan ganti pakaian dulu ya, ucap Omar dan berlalu menuju kamarnya. 15 menit kemudian, Omar sudah duduk di depan meja makan menunggu cake dari Jasmine. Jasmine memberikan 1 potongan besar cake Black Forest buatan Zahra, dan saat Omar merasakan potongan pertama di mulutnya, Jasmine siap-siap mengambil foto Omar di HP-nya. Cekrek. Apa yang kamu lakukan? Tanya Omar. Aku pengen mengambil foto kamu, boleh ya? Pinta Jasmine sambil mengelus perutnya. Bayi yang ada di dalam perut Jasmine adalah alasan yang ampuh membuat Omar tidak bisa menolaknya. Omar diam saja sambil terus menikmati cake yang ada di piringnya. Diam artinya setuju, sorak Jasmine dalam hati. Cekrek, cekrek. Jasmine mengambil banyak foto Omar dengan berbagai ekspresi. Jasmine sangat senang dengan hasil jepretannya. Kamu memang tampan, Mister, batin Jasmine. Bagaimana rasanya? Tanya Jasmine penasaran. Enak, jawabnya singkat. Kamu suka? Tanyanya lagi. Gumamnya. Aku sudah menduganya, cake ini dibuat dengan resep kasih sayang, Mister. Karyawan aku itu sudah bertahun-tahun berpisah dengan anaknya, dan dia sangat rindu pada anaknya. Dia bilang anaknya paling suka makan cake ini, makanya waktu aku pinta dia membuatkannya untukku, dia sangat senang sekali, ungkap Jasmine. Omar terdiam saat mendengar perkataan Jasmine. Jeda beberapa menit kemudian, dia melanjutkan kembali memakan cake tersebut. Hampir saja jantung Jasmine berhenti berdetak. Dia sangat takut Omar marah mendengar perkataannya. Jasmine menghembuskan nafasnya lega. Hampir saja, ucapnya dalam hati.